berbentuk ternyata segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan semacam lubang kecil di tengah. Ini untuk kemudian menancapkan tonjolan dari dasar tiang agar tidak mudah bergeser-geser gitu ya. Jadi masih memiliki semacam sistem interlock exterlock. Pemirsa, begitu indah alam Nusantara. Apalagi kita jika berjalan di tengah-tengah kebun jagung penuh dengan situs-situs peradaban kuno. Di lereng Gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna, Penanggungan ini ternyata sebuah fenomena alam yang begitu indah ya. Apalagi Gunung Anjasmara penuh dengan ribuan bukit aneka warna, aneka rupa, sehingga kemudian pada masa lalu tentunya berpadu dengan istana-istana dan balai kambang merupakan sebuah fenomena keindahan alam surgawi di masa peradaban kuno. Jejak-jejak istana tersebut masih begitu alami ya, belum dikumpulkan, belum diregistrasi, namun masih bersatu dengan tanah yang digarap oleh masyarakat di kebun jagung ini. Jadi keindahan alam perdesaan gitu ya, yang begitu indah ini, yang tentunya pada masa lalu sudah dipuja bak sebuah taman kesenangan saja, sehingga kemudian masyarakat dahulu memilih sebuah lokasi tidak hanya semata-mata keindahan, nilai-nilai teknis dan strategis saja, namun juga memiliki nilai-nilai magis dan sakral suatu tempat tertentu. Bayangkan tanah yang datar ini kemudian berpadu dengan lingkungan pegunungan yang asri ini. Di depan kita ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Nah, di atas ini kita akan mendapati semacam tumpukan umpak-umpak batu ya, yang merupakan landasan dari tiang-tiang kayu dengan kolom yang sangat lebar. Diduga kemungkinan bangunan-bangunan tersebut terbuat dari kayu namun memiliki bentuk tingkat 3, bertingkat 3 atau bertingkat 4 karena lubang atau kolom kayunya sangat besar sekali. Begitu juga fragmen batu bata kuno bercampur boulder-boulder atau batu-batu sungai sangat-sangat melimpah sekali. Coba kita ke sana. Nah, kita menaiki sebuah bukit ya, atau pematang sawah. Nah, di sini ada umpak yang kemudian ditengkurapkan. Nah, ini yang tidak ditengkurapkan ya. Nah, ini mungkin bisa kamera lebih mengezoomnya. Jadi di sini umpak-umpak, ini bagian atas ya, ini berbentuk ternyata segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan semacam lubang kecil di tengah. Ini untuk kemudian menancapkan tonjolan dari dasar tiang agar tidak mudah bergeser-geser gitu ya. Jadi masih memiliki semacam sistem interlock exterlock. Nah, di sini. Jadi ini adalah umpak-umpak batu yang merupakan landasan atau kemudian pondasi dari mandapa-mandapa raksasa di masa lalu. Kemungkinan bisa jadi jejak istana pada masa lalu ya. Jika kita bergeser ke sini, coba mungkin kamera lebih ke atas. Nah, ini ada beberapa umpak yang ditengkurapkan ya. Nah, ini ke atas ini. Nah, ini umpak yang ditengkurapkan ini ya. Ini kalau dibalik ini pasti segi 8. Kalau kakinya ini segi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 1, 2, 3. Coba geser ke sini. Nah, ini bercampur dengan batu-batu alam, border-border, termasuk kemudian fragmen batu bata kuno ya. Kemungkinan ini memang dahulunya ada istana yang sangat megah pada masa lalu, yang saat ini tinggal semacam fragmentaris, nah, atau fragmennya saja. Nah, ini juga kita lihat gitu ya, umpak-umpaknya tadi ada 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini dalam keadaan tengkurap, dan 1 ini dari 8 ya, tambah 1 ini. Ini dalam keadaan tegak, namun posisinya sudah miring. Jadi kemungkinan memang dahulu umpak-umpak ini berjajar di pertengahan sawah ini ya, berjajar rapi, namun karena digarap oleh warga, umpak-umpak ini sengaja kemudian dipinggirkan. Oh enggak, bukan 8 tapi 9. Ini ada umpak lagi ya. Jadi ini juga umpak batu yang besar, berbentuk segi 8 bagian atas dan bagian bawah juga segi 4. Bersama ini banyak sekali border-border. Bahkan batu-batunya ini kemungkinan juga batu-batu yang sangat indah ya, yang dipilih pada masa lalu gitu ya. Bahkan ada
yang begitu keras sekali, seperti batu meteor. Jadi batunya ini seperti ini ya. Tadi warnanya itu kebiru-biruan. Ini mirip dengan batu yang turun dari langit, dari angkasa. Jadi luar biasa. Bagaimana kemudian keindahan dari istana kuno pada masa lalu yang kemungkinan bagian bawah ini disusun rata sedemikian rupa, itu adalah border-border. Kemudian ada batu bata sebagai lantainya yang tertata rapi, kemudian umpak-umpaknya berjajar sebagai tiang-tiang kayu atau mandapa, kemudian tiang-tiang kayu yang sangat besar dari kayu jati dan kayu keras lainnya berukir dengan ceplok segitiga tumpal seperti rumah-rumah gebyok atau mandapa-mandapa saat ini ya, ukir Jepara, ukir Rembang, Bojonegoro, Pati, itu sampai saat ini memang penghasil rumah-rumah gebyok atau rumah-rumah ukiran dari kayu. Sehingga kemudian keindahan alam dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan kuno gitu ya. Jadi nilai estetika berpadu dengan nilai religi, berpadu dengan nilai magis dan sakral gitu ya. Itu perpaduan dari arsitektur bangunan-bangunan kuno. Dan sampai saat ini di Kebun Jagung ini tidak hanya 9 umpak batu ini saja yang kemudian dikumpulkan oleh warga. Tapi jika kita melusuk atau memasuki area jagung ini, kemungkinan kita mendapatkan lebih banyak lagi. Coba kita ke sini, di pematang sawah di sini. Nah, di pinggir sini ya. Di pinggir sini. Ternyata di sini ini sangat rimbun. Apakah kita teruskan perjalanan kita ya? Nah, coba kita menyusuri pematang jagung di sini. Kemungkinan kita akan mencari umpak-umpak lainnya. Ternyata sangat rimbun ya. Rumputnya sangat tinggi. Biasanya ini untuk pakan ternak, tapi kita apa ya? Belum dibersihkan untuk pakan ternak. Awas. Ada batu atau mungkin fragmen dari istana kuno. Masih ada masih melihat jejak-jejak peradaban masa lalu. Lah, di sini ada lagi. Banyak lah. Ada. Tadi itu ada 9 ya, tadi ada 9. Dan di sini ada 2 lagi dengan kondisi yang cukup baik gitu ya, dalam posisi yang juga tengkurap. Jadi ini bagian bawah yang berbentuk segi 4, yang kemungkinan di bagian atasnya yang dikurapkan atau ditengkurapkan itu kemudian atau dibalik gitu ya, berbentuk segi 8. Mungkin jika kita lihat gitu ya, istana-istana yang lalu, kalau di sini dahulu bangunan istana, mungkin kamera bisa bergeser ke sebelah barat gitu ya, untuk melihat keindahan ini, alamnya ini loh. Jadi dahulu kemungkinan ya suasana yang tenang, kasusastraan dibaca, suara gamelan, suara pendeta mengajarkan pada para pertapa gitu ya, sangat indah dan pemandangannya berpadu dengan Gunung Welirang yang selalu mengepulkan asap ya, menimbulkan suasana spirit, termasuk Gunung Anjasmoro kan ya. Nah, di sini umpaknya ada 2, tadi 9, ini 2, berarti ada 11 sekarang. Ternyata kemungkinan di arah sana mungkin masih banyak lagi. Coba kita telusuri lagi sedikit ya. Awas jangan sampai jatuh lah. Di sini ada lagi. Awas ini jangan sampai gelundung ke bawah. Ya, hati-hati kalau berjalan. Ini ada 1 dari 11, berarti ada 12 nih. Nah ini. Jadi umpak batu ternyata di bawahnya juga banyak sekali fragmen batu bata kuno ya. Jadi umpak batu ini juga segi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada bagian cekungan untuk interlock ya, untuk kemudian tonjolan kayu, tiang kayu untuk ditancapkan agar tidak bergeser ya. Dan bentuknya cukup halus dan bawah berbentuk segi 4 ya. Jadi memiliki motif seperti kemudian linggayoni. Namun kemungkinan umpak-umpak raksasa ini ada semacam mandapa yang sangat besar gitu ya. Mungkin menghadap ke arah barat gitu ya. Berjajar memanjang utara selatan kemungkinan. Nah, ini juga sangat rimbun ini. Kemungkinan di sana masih ada lagi. Nah, ini sangat rimbun. Coba kita injak ya, agar kita rimbun untuk memudahkan teman-teman kameramen untuk melakukan pengabagian bahwasanya di sini dahulu jangan sampai minggir. Kalau minggir ini bisa kejeglong.
kemungkinan dahulu di masa lalu di sini memang benar-benar ada istana ya, istana yang terpendam. Istana di masa lalu. Nah, di sini ada lagi teman-teman. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Jadi tadi sudah berapa? 11. 11. 12 ya? 12 tambah 1 itu ya? Iya. 12 tambah ini 13. Nah, 14, 15, 16. Jadi 16. Di sini ada 4, ada 16 ya. Nah, ini 1, 2, nah ini. Jadi bentuknya hampir sama, semuanya berukuran sama. Bawah berbentuk segi 4 dan atas berbentuk segi 8 ya. Kalau 16 buah berjajar 88 gitu ya. Ini menandakan sebuah bangunan istana yang sangat besar dan sangat megah pada masanya gitu ya. Seperti ini. Jadi di sini ada tumpak berjumlah 16, 17. Di sana juga ada itu di pinggir aliran sungai ada lagi ya. Ya, tapi Kemungkinan memang ada 20 tumpak mungkin ya. 10 berjajar 10 mungkin ya. Nah, ini yang seperti ini gitu ya. Jadi luar biasa sekali penemuan kali ini kita di sebuah kebun jagung penuh dengan kemudian umpak-umpak batu raksasa yang menandakan sebuah penopang tiang-tiang kayu raksasa yang menandakan sebuah jejak bangunan berlantai 3 atau berlantai 2 atau berlantai 4 gitu ya, sebuah asrama yang sangat besar atau sebuah mandala yang sangat besar atau bahkan mungkin sebuah istana yang sangat besar. Semoga situs ini agar bisa diselamatkan, dikumpulkan, ditata berjajar sedemikian rupa, dibentuk sebuah mandapa untuk menaunginya dan menjadi sebuah registrasi dan situs budaya untuk penelitian, untuk pariwisata, untuk kemudian situs religi dan untuk kemaslahatan lainnya. Semoga bermanfaat.